apabila ada novum baru tentunya kami juga akan memproses. Namun tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada. Kasus tewasnya 6 anggota FPI pengawal Rizik Syihab atau dikenal dengan kasus KM50 menjadi salah satu topik hangat dalam rapat antara Komisi 3 DPR dengan Kapolri Listio Sigit serta jajaran Polri Rabu kemarin. Sejumlah anggota Komisi 3 DPR mendesak Kapolri Listio juga mengungkap peristiwa sebenarnya dalam kasus KM50. Ini dikarenakan aroma kasus pembunuhan Brigadir Joshua yang diotaki Ferdi Sambo dengan peristiwa KM50 banyak kemiripan. Mulai dari CCTV yang hilang hingga kematian dengan cara ditembak. Ya, mobil yang berada di KM50 itu terindikasi hari ini mobil yang ada dalam peristiwa tertembaknya saudara kita tercinta Joshua. Dan misteri di KM50 itu saya kira lebih hebat ketimbang misteri kematian Brigadir Joshua. CCTV rusak tapi nggak ada penjelasan. Lokasi dihilangkan, sekarang saya lihat kemarin udah di baiku semuanya. Ini semuanya penghilangan alat bukti, saya kira ini sesuatu yang bertentangan dengan tata cara penanganan kasus di tubuh kepolisian. Kalau sampai Batola, banyak ulama besar di sana tiap saya ketemu, nanya itu. Saya jawab itu Polri Pak yang bisa jawab, saya bilang. Saya sebagai anggota nggak punya data apa-apa. Paling bisa bertanya dan bertanya. Jadi kalau memang Presiden ada kesempatan membuka M50 dengan cara bagaimana Tuan novum baru, ya boleh aja lah. Kita lihat nanti. Semoga bisa terperhatikan juga. Ya, kasihan Pak ulama-ulama pada nanya, ini satu aja ribut begini, yang 6 dicuekin aja. Sama nggak dia sama manusianya? Sama. Kalau kasusnya hampir sama, gaya-gaya tembak-menembaknya di CCTV dihilang, sama modelnya. Ya, moga-moga ulama Kalimantan Selatan mendengar dan saya sampaikan. Kapolri Listio menjawab desakan terkait kasus KM50. Pihaknya menegaskan membuka peluang bila dalam prosesnya ditemukan bukti baru. Jenderal Listio juga memastikan terus mengikuti perkembangan kasus tersebut di pengadilan. KM50 ini juga saat ini sudah berproses di pengadilan. Memang sudah ada keputusan dan kita lihat juga jaksa saat ini sedang mengajukan banding terhadap kasus tersebut, sehingga tentunya kami juga menunggu. Namun demikian, apabila ada novum baru, tentunya kami juga akan memproses. Namun tentunya kami akan terus mengikuti perkembangan penanganan kasus yang ada, karena saat ini akan masuk kepada tahapan kasasi. Jadi kami menunggu itu. Refli Harun mengundang juga untuk ayo kita diskusi dan berorasi mengenai kilometer 50 gitu. Dan kemudian kita akan cari celah-celah lain gitu kan mengenai bagaimana memulainya, Pak. Gitu. Misalnya tadi kalau menagih janji Listio Sigit dari sisi novum itu harus diangkat lagi kan gitu. Dari sisi Ghost Rider ini kan gitu. Ini adalah rekomendasi Komnas HAM lama, Pak, gitu, yang minta agar didalami dan dilakukan penegakan hukum penumpang, orang-orang yang menumpang di mobil dua mobil Avanza ini, Pak, gitu, Avanza hitam, Avanza silver, 1739 PWQ dan 1278 KJD. Gitu. Karena dia mengikuti, Pak, buntuti. Jadi sampai itu rekomendasinya Komnas HAM dan belum ditindaklanjuti, gitu. Jadi kita ke penyidik tagih, jadi ada tagihan, ada ke Listio Sigit, gitu kan, di depan DPR, ada tagihan rekomendasi Komnas HAM yang belum dijalankan. Ada juga gitu yang lain, misalnya ini kalau para politisinya juga punya kepedulian, pasti dia akan membuat hak
penyelidikan, Pak, angket, Pak. DPR itu juga upaya politik, gitu kan. Kemudian juga upaya internasional. Dulu sudah kita adukan ini ke International Criminal Court, ICC di Den Haag, gitu kan. Sudah diadukan juga ke Komite Against Torture, gitu, komisi anti penganiayaan, gitu. Kalau Indonesia itu anggota CAT tadi, Komite Against Torture. Tapi kalau ICC kita bukan anggota. Tapi meskipun Indonesia bukan anggota, kalau penjahatnya adalah orang di Indonesia itu, dia bisa dihukum oleh ICC seperti Netanyahu. Israel itu bukan anggota ICC. Tapi bisa ditetapkan. Tangkap Netanyahu, artinya anggota-anggota ICC itu terikat bahwa kalau Netanyahu datang ke negara anggota ICC, tangkap. Begitu jadi ininya, polanya. Bahwa penjahatnya tetap dihukum sebagai penjahat. Tapi nangkap langsung nggak bisa, kecuali oleh anggota ICC-nya. Indonesia juga begitu nanti. Jokowi penjahat kemanusiaan misalnya, Pak. Jadi dengan begitu kemanapun pergi tangkap. Baik. Pak Rizal, ini pertanyaan terakhir saya. Saya masih ingat ketika ditanya tempo hari, Pigai sebelum jadi menteri mengatakan bahwa kalau saya punya kewenangan kurang lebih yang saya tangkap, saya akan angkat lagi kasus KM50 karena ini layak untuk diangkat lagi. Nah sekarang belum ada suara juga Menteri HAM ini. Nah, apakah akan menjadi salah satu yang akan dikejar? Ya, setuju. Itu nyambung dengan Komnas HAM baru. Gitu. Komnas HAM lama sudah selesai. Sekarang ada Komnas HAM baru. Jadi kita bisa juga masuk ke Komnas HAM yang baru untuk memulai pengungkapan lagi kasus kilometer 50 dengan dasar hukum Undang-Undang 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Ini adalah pelanggaran HAM berat. Dulu waktu Komnas HAM lama itu pakai Undang-Undang 39 1999. Itu tentang HAM. Gitu. Itu dianggap sebagai pelanggaran HAM biasa. Gitu. Itu yang lama. Yang baru harus menganggap ini pelanggaran HAM berat. Dengan begitu Komnas HAM yang baru akan bisa jadi penyidik langsung dengan Kejaksaan Agung hubungannya, dan diadilinya oleh pengadilan HAM, Pak. Dengan begitu sanksinya bisa menyeret kemana-mana, termasuk Jokowi, gitu, sebagai penanggung jawab politik itu bisa diseret sebagai pelanggar HAM berat, walaupun tidak melakukan langsung menembak, menganiaya. Kayak si Netanyahu sama. Netanyahu juga nggak melakukan di lapangan, tapi dia penanggung jawab politiknya, kebijakannya, gitu, Pak. Jadi Komnas HAM baru desak. Komnas HAM baru sekarang ada menteri baru HAM, gitu kan, menteri baru. Aktivis HAM. Ya desak juga sekalian. Jadi jangan lagi kayak Listio ataupun mungkin Prabowo omon-omon lagi gitu kan. Jadi Natalius Pigai juga sama, jangan ngurusin soal anggaran terus gitu kan. Buktikan dulu ini buktikan dulu kerja. Dan ini yang lebih mahal gitu kan, bahkan rakyat bayar berapapun nantinya, Pak, gitu, nggak usah mengemis-ngemis minta dana untuk ini. Kalau benar mah rakyat akan mengeluarkan dananya, Pak, gitu. Dibantu urunan termasuk tukang es. Nanti akan membantu gitu kan dalam penegakan HAM yang bisa dibuktikan secara konsisten. Iya, luar biasa, Pak Rizal. Barangkali bisa kita wrapping ini, kita bungkus diskusi kita kali ini dengan judul tadi sama-sama racun rezim, dari level Gus Miftah sampai pelaku KM50, apakah tidak akan tersentuh? Gimana kira-kira kesimpulannya? Saya kira kalau sudah penyakitnya ini berat ya harus diamputasi, Pak. Amputasinya dengan cara satu, kalau soal kasusnya Gus Miftah ini gitu kan, pecat dia. Gitu kan, satu udah selesai itu. Yang kedua, penyelesaian kilometer 50 itu tegakkan hukum. Berarti semua yang bisa masuk di ruang hukum buka. Jadi Prabowo nggak boleh lagi diem, nggak boleh membiarkan, tapi justru Prabowo harus memberi sarana bagi tegaknya hukum. Saya kira itu
yang dibutuhkan sekarang, Ya. gitu kan. Bahkan dari kilometer 50 ini bisa menjadi fondasi kuatnya pemerintahan Jokowi, pemerintahan Prabowo ke depan, gitu. Tapi kalau misalnya ini diabaikan, ini juga diambangkan dan ini tetap dibiarkan, maka sebenarnya fondasi pemerintahan Prabowo itu rapuh. Karena dulu hal yang sensitifnya ada 3, Pak. 1, pelanggaran hak asasi manusia. Ya. 2, korupsi. 3, politik dinasti. Gitu. Dan itu bisa dibersihkan semua sepanjang ada kemauan politik dari pemerintahan yang baru. Oke.